Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil wawancara yang telah kami wawancarai tempat wirausaha tersebut. Untuk yang pertama yaitu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nuraini Putri Kairulina dengan NIM 3202216001. Yang kedua ada saya Ulfa Dinazarina dengan NIM 3202216004. Yang ketiga ada Sinta dengan NIM 3202216050. Untuk tempat-tempat wirausaha yang telah kami wawancarai, kami mewawancarai 5 tempat wirausaha, yaitu yang pertama ada tempat cemilan, yang kedua kantin Ashifa, yang ketiga Soto Makassar, dan keempat PT Neraca Putra Prakasa, yang kelima WJ Barbershop. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tempat cemilan. Ini adalah dokumentasi dari kami wawancara pemilik tempat cemilan tersebut. Baiklah, pemilik usaha cemilan ini membuka bisnis karena tingginya minat masyarakat terhadap makanan ringan, seperti kulit ayam dan jamur crispy. Makanan ringan ini cepat habis, hingga perputaran uang lebih cepat. Target utama usahanya adalah mahasiswa dan anak-anak yang gemar jajan. Usaha ini mengutamakan kualitas makanan dengan harga terjangkau. Pelanggan dijangkau melalui promosi di media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta rekomendasi dari teman. Kualitas dan harganya yang konsisten dijaga untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan. Persiapan sebelum membuka usaha meliputi modal dan pemilihan lokasi strategis. Bahan produk seperti tepung, penyedap, jamur, dan kulit ayam dibeli dalam jumlah besar. Dengan dukungan keluarga sebagai mitra usaha, pendapatan mingguan berkisar antara 2 hingga 3 juta rupiah. Dengan pengeluaran sekitar 500.000, kendala utama yang dihadapi adalah masa sepi. Namun pemilik bertahan dengan mengadakan promo sesekali untuk menarik pelanggan, sehingga pelanggannya akan setia dan ingin membeli karena adanya promo tersebut. Oke, presentasi selanjutnya di tempat wirausaha akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nuraini Putri. Oke, untuk tempat yang kedua, kantin Ashifa. Berikut merupakan dokumentasi pada saat kami melakukan wawancara. Pemilik kantin memutuskan untuk membuka kantin pada tahun 2001 dikarenakan adanya lahan kosong dan kesepakatan keluarga. Alasan utama memilih usaha kantin ini dikarenakan karena keluarga memiliki latar belakang memasak, menjadikannya usaha keluarga yang lebih kuat. Lokasi kantin yang strategis di dekat perkantoran, yang pada saat itu masih minim kompetisi, membuat peluang besar untuk usaha ini. Kantin ini menawarkan makanan dengan ciri khas dan selalu berinovasi dengan menu baru untuk mempertahankan kesetiaan pelanggan. Persiapan usaha meliputi modal, mental, dan diskusi keluarga. Karena ini merupakan usaha bersama. Kendala terbesar yaitu pada saat musim hujan dan pandemi COVID-19 kemarin, ketika pendapatan menurun drastis, namun tetap dihadapi dengan semangat dan berdoa. Kemudian yang ketiga, Soto Makassar. Berikut merupakan dokumentasi pada saat kami melakukan wawancara di Soto Makassar. Pemilik usaha Soto Makassar ini memulai bisnis karena merupakan usaha turun-temurun dari orang tua. Usaha ini dipilih karena Soto Makassar adalah makanan khas Makassar dan Bugis yang sesuai dengan selera masyarakat setempat. Pelanggan utama adalah masyarakat Bugis dan Makassar. Dan nilai-nilai yang ditawarkan termasuk pelayanan ramah serta promo untuk menarik minat pelanggan. Promosi dilakukan melalui medsos seperti TikTok dan Instagram untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Persiapan sebelum membuka usaha ini meliputi penyediaan barang-barang seperti daging, lidah, hati, paru, jantung, dan babat sapi.
Usaha ini juga bekerjasama dengan platform seperti Shopee, GrabFood, dan GoFood untuk meningkatkan akses dan penjualan. Pendapatan harian berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah dengan pengeluaran sekitar 1.400.000 per hari. Kendala utama yang dihadapi adalah cuaca dan masa sepi. Namun kendala ini diatasi dengan tetap bertahan dan beradaptasi dengan situasi. Penjelasan pada wawancara selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Sinta. Baik, untuk tempat yang keempat yaitu PT Nareca Putra Prakarsa. Nah, ini adalah dokumentasi pada saat kami mewawancarai pada tempat PT Nareca Putra Prakarsa. Pemilik usaha memulai bisnis untuk mendapatkan penghasilan tambahan, menciptakan lapangan kerja bagi orang terdekat, dan menghidupkan bakat yang terpendam. Usaha ini dipilih karena pekerjaan yang jelas, adanya kontrak dan izin. Fokus utamanya adalah di bidang konstruksi, baik untuk proyek pemerintah maupun swasta, dengan tujuan memberikan kepuasan dan keterbukaan kepada klien. Promosi dilakukan melalui media sosial dan jejaring. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, komunikasi yang berkesinambungan dan sesuai harapan sangat penting. Persiapan sebelum memulai usaha meliputi pengurusan legalitas, perizinan, asosiasi, dan perpajakan. Dibutuhkan jaringan IT, tim kompak, dan dukungan dari pihak internal. Material dan alat berat menjadi dukungan utama dengan anggaran legalitas dan perizinan sekitar Rp500.000. Kendala utama termasuk persaingan harga dan negosiasi yang harus dihadapi untuk tetap bersaing di pasar. Lalu yang kelima yaitu WJ Barbershop. Ini adalah dokumentasi pada saat kami mewawancarai usaha WJ Barbershop ini. Pemilik usaha memutuskan untuk membuka bisnis barber karena ingin maju dan berkembang dengan harapan dapat membuka cabang di tempat lain. Bidang ini dipilih karena modal yang diperlukan tidak besar dan barang yang dibutuhkan sedikit. Target pelanggan utamanya adalah teman, tetangga, keluarga, dan anak-anak sekolah yang membutuhkan potongan rambut rapi. Nilai yang ditawarkan kepada pelanggan adalah gaya rambut yang menarik, produk perawatan rambut, serta pelayanan yang ramah. Untuk menarik pelanggan, kualitas potongan rambut yang rapi dan pelayanan ramah menjadi prioritas. Agar pelanggan tetap setia, pelayanan yang ramah diutamakan. Lalu, persiapan sebelum memulai usahanya itu meliputi mencari lokasi dan membeli perlengkapan seperti kursi, mesin potong rambut, dan kain dengan modal sesuai kebutuhan utama. Pendapatan hariannya berkisar antara 200 hingga 600 ribu rupiah, terutama pada hari libur seperti Minggu. Pengeluaran harian lebih banyak digunakan untuk kebutuhan pribadi seperti makan, minum, dan bensin, sekitar 50.000 hingga 100.000 rupiah. Kendala utamanya itu adalah sepinya pelanggan, namun pemilik berusaha sabar dan menunggu pelanggan datang. Oke, jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.